يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam daurah yang diselenggarakan di Lombok, Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala menjelaskan bahwa manusia itu, kita itu hamba-hamba Allah, orang-orang beriman ini mesti mengetahui siapa musuhnya. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an siapa musuhnya dan bagaimana mewaspadainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kelima, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Dialah syaitan yang menjadi musuh manusia, musuh kita semua. Wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang perkataan syaitan, perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam kehidupannya, dalam ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan terus menggoda kita, dan syaitan punya berbagai macam jalan untuk menggoda kita. Yang pertama, syaitan akan membuat seseorang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Syaitan akan membuat seseorang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan menjalankan kewajibannya dan dia suka menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sisi ini tidak berhasil, maka syaitan akan membuat seorang insan, seorang mukmin menunda-nunda kewajibannya. Nantilah ngerjakan kewajiban, nantilah masih lama adanya, nantilah masih lama qomatnya. Begitu yang dia lakukan. Jika ini juga tidak berhasil, ya, jika ini tidak berhasil dan akhirnya dia sang hamba ini, orang beriman ini mengerjakan kewajibannya, maka syaitan akan menggoda dia dalam mengerjakan kewajibannya dengan was-was, dengan perasaan yang tidak tenang, dengan memikirkan dunia dalam ibadahnya dan lain sebagainya. Subhanallah. Jika ini juga tidak berhasil sampai selesai, sang hamba yang beriman ini, ya, seorang mukmin ini kemudian selesai mengerjakan ibadahnya, dia melawan syaitan dan tidak berhasil, setan tidak berhasil, maka syaitan akan menggoda. Setelah selesai ibadah, dia akan merasa ujub, ya, dengan perasaan ujub, perasaan bangga diri atas ibadah yang dia lakukan. Saya bisa ini karena saya hebat, saya bisa puasa ini karena saya memang betul-betul hebat. Saya bisa baca Quran, bisa hafal Quran karena saya hebat. Dan jika ini tidak berhasil pula, maka syaitan akan menggoda orang tersebut untuk apa? Dia akan menggoda orang tersebut untuk menyampaikan kepada orang lain, ya, menyampaikan kepada orang lain di majelis-majelisnya, ya, sehingga orang tersebut sampaikan tentang ibadahnya dengan niat ingin dipuji manusia. Jika tidak berhasil untuk melakukan hal tersebut, maka syaitan akan menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Hamba Allah ini digiring untuk akhirnya nanti setelah ibadah, setelah taat, dia bermaksiat kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi hapuslah amalan-amalan ibadahnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah makar syaitan. Begitulah godaan syaitan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang godaan syaitan ini, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Dia mengatakan, iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan, memvonis sesat kepadaku ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka aku akan memalingkan mereka semua hamba-hambamu ini dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan betul-betul mendatangi mereka, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa min aymanihim wa an syama'ilihim, dari kiri dan kanan mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin.
dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah. Kuncinya adalah keikhlasan dalam ibadah, dan dalam ayat ini disebutkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengerjakan ibadah, kita mengerjakan dengan betul-betul semangat, karena ibadah kita ibadah yang merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah memberikan nikmat pada kita, maka kita beribadah sebagai rasa syukur kepada Allah. Inilah di antara dua senjata yang perlu dimiliki seorang hamba dalam menghadapi berbagai gangguan syaitan. Ikhlas dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.